Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional Rafael Grossi menyebut Amerika Serikat dan Iran semakin dekat mencapai kesepakatan terkait isu nuklir. Sebelumnya Grossi telah membahas isu tersebut dengan perwakilan Rusia, Cina dan juga Iran. Di tengah ketegangan atau perang di Timur Tengah yang masih belum mereda, Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional Rafael Grossi menyebut Amerika Serikat dan Iran semakin dekat mencapai kesepakatan terkait isu nuklir. Grossi menjelaskan sejumlah isu lain dalam kesepakatan tersebut berada di luar Badan Energi Atom Internasional. Namun ia menilai kesepakatan nuklir Amerika Serikat dan Iran secara teknis masih memungkinkan untuk dicapai. Sebelumnya Grossi telah membahas isu tersebut dengan perwakilan Rusia, China, dan Iran. Pertemuan tersebut bertujuan menegaskan pendekatan dasar yang akan ditempuh para pihak dalam menangani isu nuklir Iran. Yes, well, of course, as you know, we are not a party to this current process, but we are in contact separately with both. Our sense is that they seem to be pretty close to agreeing on what I would describe more with regards to the nuclear, because the other things are not within my purview, to a sort of a framework, organizational, I would say, structure to give themselves time to look into the different problems. So I would say it is a distinct possibility that we will have at least that, and then we will see. Sebelumnya, ketegangan atau perang di Timur Tengah masih belum mereda. Pasukan militer Amerika Serikat menyerang sejumlah situs radar pantai milik Iran di Goruk dan Pulau Qesem yang keduanya berada di Selat Hormuz. Amerika Serikat menyerang 4 drone Iran yang menargetkan lalu lintas maritim regional. Langkah agresif Amerika Serikat usai menembak jatuh 4 drone Iran memicu eskalasi konflik baru yang mempersulit upaya negosiasi damai kedua belah pihak. Sementara Korps Garda Revolusi Iran mengonfirmasi telah menargetkan penyerangan pangkalan-pangkalan Amerika Serikat dengan rudal di Kuwait dan Bahrain sebagai serangan balasan. Selain itu, mereka juga menembaki 4 kapal tanker yang mencoba menyeberangi Selat Hormuz tanpa izin. Iran mengatakan telah menyerang pangkalan Amerika Serikat di Kuwait dan Bahrain dengan rudal balistik. Namun, militer Amerika Serikat mengatakan 6 rudal berhasil dicegat dan yang ke-7 tidak mencapai targetnya. Amerika Serikat dan Iran telah terlibat dalam negosiasi kesepakatan sementara guna menghentikan perang yang telah berlangsung selama 3 bulan. Namun di tengah bentrokan berkala, kesepakatan masih belum tercapai. Serangan udara Israel menghantam sebuah rumah milik keluarga Zurub di Khan Yunis, Gaza Selatan. Detik-detik serangan udara Israel terekam saat menghantam rumah milik keluarga Zurub di Camp Hai Al-Salam, kawasan Mawasi, Khan Yunis, Gaza Selatan. Ledakan besar langsung memicu kobaran api dan asap yang membumbung tinggi. Asap tebal pun terlihat menyelimuti area permukiman sesaat setelah serangan terjadi. Rumah yang menjadi sasaran serangan hancur lebur. Puing-puing bangunan berserakan dan menutupi sebagian area di sekitar lokasi ledakan. Dampak ledakan juga menyebabkan sejumlah kendaraan di sekitar lokasi terbakar. Api melalap badan kendaraan hingga menyisakan rangka yang hangus. Petugas pertahanan sipil bersama warga setempat kemudian menyisir reruntuhan untuk mencari dan mengevakuasi korban yang diduga masih tertimbun di bawah puing bangunan. Sejumlah ambulans dan mobil pemadam kebakaran pun disiagakan di lokasi kejadian. Iran menangkap sejumlah orang yang diduga berkaitan dengan Badan Intelijen Israel Mossad. Sementara itu, kelompok peretas internasional Handala yang didukung Iran mengumumkan seorang pejabat senior Badan Intelijen Israel Mossad tewas. Rekaman memperlihatkan pasukan anti-teror Iran menangkap sejumlah orang yang diduga berhubungan dengan Badan Intelijen Israel Mossad.
Para tersangka diduga terlibat dalam aktivitas spionase dan kerjasama dengan dinas intelijen asing. Beberapa waktu terakhir, Iran berulang kali menangkap pihak yang berkaitan dengan Mossad. Langkah itu merupakan bagian dari operasi kontra intelijen untuk menghadapi ancaman keamanan nasional. Sementara itu, kelompok peretas internasional Handala yang didukung Iran mengumumkan seorang pejabat senior Badan Intelijen Israel Mossad tewas. Korban tewas setelah sebuah bom yang ditanam meledak di kendaraan pribadinya di jalan raya utama Tel Aviv. Handala bertanggung jawab atas pengeboman mobil yang ditargetkan kepada pejabat senior Badan Intelijen Israel Mossad. Selain itu, operasi Handala dilakukan setelah berbulan-bulan mengumpulkan data intelijen, pemantauan, dan pengawasan. Handala disebut-sebut sebagai kontra intelijen Mossad. Komando Pusat Amerika Serikat merilis video serangan situs militer Iran di Koruk Pulau Qesem. Pasukan Amerika Serikat sebelumnya mencegat beberapa rudal balistik dan drone Iran yang diduga diluncurkan ke arah Selat Hormuz. Pada serangan Iran tersebut, Amerika Serikat melakukan serangan balasan menggunakan rudal hingga menghantam situs radar pengawasan pantai Iran. Selain itu, Iran meluncurkan 7 rudal balistik ke arah Kuwait dan Bahrain. Beberapa jam setelahnya, pasukan Amerika Serikat menembak jatuh 4 drone serang, yaitu arah Iran yang menuju Selat Hormuz. Sementara itu, Pusat Komando Amerika Serikat merilis video pasukan militer Amerika Serikat sita kapal tanker minyak Davina di Samudra Hindia. Operasi dilakukan oleh Komando Indo-Pasifik AS merupakan bagian dari penegakan sanksi maritim global guna mengganggu jaringan penyeludupan minyak ilegal dan menghentikan sumber pendapatan Iran. Kapal Davina ini masuk dalam daftar target sanksi Amerika Serikat sejak Oktober 2024 lalu akibat dugaan keterlibatan perdagangan minyak Iran.